Seringkali, kita mendengar narasi bahwa Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun, namun, kenyataannya tidak semua wilayah mudah ditaklukkan. Aceh adalah salah satu contoh yang melakukan perlawanan sengit, baru setelah konflik panjang dan berdarah yang memakan banyak korban. Belanda akhirnya berhasil menguasai Aceh pada awal abad ke-20. Pada abad ke-19, ketika banyak wilayah Nusantara telah dikuasai bangsa Eropa, Kesultanan Aceh masih merdeka. Salah satu faktornya adalah perjanjian persahabatan antara Aceh dan Inggris pada tahun 1819. Perjanjian ini, yang dirancang oleh Sir Stamford Raffles, memberikan jaminan perlindungan bagi Aceh dari Inggris. Sebagai imbalan, Aceh memberikan hak perdagangan kepada Inggris dan berjanji tidak akan membuat perjanjian dengan negara lain tanpa izin Inggris. Namun, situasi berubah ketika Inggris menyerahkan Nusantara kepada Belanda. Pada tahun 1816, dalam Traktat London tahun 1824, Inggris mendapatkan Semenanjung Malaya. Sementara Belanda bebas memperluas wilayahnya di Sumatera. Inggris tetap memiliki hak berdagang di Sumatera. Tetapi mereka khawatir Belanda akan memperluas kekuasaannya ke Aceh dan mengancam jalur perdagangan. Di Selat Malaka pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Ibrahim Mansur Shah tahun 1838-1870, Aceh mengontrol perdagangan merica dan memperluas wilayahnya di pesisir timur Sumatera. Konflik pertama antara Aceh dan Belanda pecah pada tahun 1829 ketika Belanda menyerang Barus yang berada di bawah pengaruh Aceh. Aceh membalas dengan menyerang pos Belanda di Teluk Tapanuli. Pada tahun 1836, Aceh kembali menyerang kapal dagang Belanda. Belanda memperkuat kedudukannya di Sumatera dengan membangun 3 benteng di Sungai Mekong, bukan di Barus. Dalam bentrokan ini, Belanda sukses mengalahkan Aceh pada tahun 1857. Mayor Jenderal Jan van Swieten yang mewakili Belanda dan Sultan Ibrahim Mansur Shah yang mewakili Aceh menyepakati sebuah perjanjian perdamaian dan persahabatan. Dalam perjanjian ini, kedua belah pihak berjanji untuk menyelesaikan semua pertikaian secara damai. Namun, meskipun perjanjian tersebut telah disepakati, Belanda terus berupaya menginvasi wilayah Aceh. Tidak hanya itu, mereka juga mempengaruhi wilayah-wilayah di bawah kekuasaan Aceh, seperti Tamiang, Langkat, Deli, dan Batubara di Sumatera Timur, agar tidak lagi membayar upeti kepada Kesultanan Aceh. Akibat hasutan Belanda, rakyat Deli, Langkat, dan Batubara malah mengibarkan bendera Belanda pada tahun 1853 sebagai tanggapan. Kapal-kapal perang Aceh menyerang Deli dan Langkat, yang kemudian didukung oleh Serdang dan Asahan. Intimidasi yang dilakukan Aceh terhadap Deli dan Langkat menyebabkan sebuah insiden, yaitu tewasnya beberapa orang Tionghoa dari Penang yang dibunuh di Tamiang oleh tentara dari kapal berbendera Aceh. Menanggapi insiden ini, Belanda melancarkan ekspedisi militer pada tahun 1865 yang memaksa Asahan dan Serdang untuk menghukum pelaku pembunuhan tersebut. Bendera Aceh kemudian diturunkan dari Tamiang, dan Belanda menempatkan wilayah itu di bawah Kerajaan Siak yang pro-Belanda. Pada tahun 1858, Kerajaan Siak menyerahkan wilayah Deli, Asahan, dan Serdang kepada Belanda melalui Perjanjian Siak. Meskipun banyak kerajaan di Sumatera telah berada di bawah kekuasaan Belanda, Kesultanan Aceh tetap merdeka dan dianggap sebagai batu sandungan bagi ambisi Belanda untuk menguasai seluruh Nusantara. Jika Aceh berhasil ditaklukkan, bukan hanya prestasi kolonial Belanda di Hindia Timur menjadi sempurna, tetapi juga peluang ekonomi dan perdagangan yang sangat menguntungkan akan terbuka bagi Belanda setelah dibukanya terusan Suez. Nilai strategis Aceh semakin meningkat, sehingga Belanda khawatir jika kerajaan di ujung barat Sumatera ini jatuh ke tangan negara kolonial lain. Belanda kemudian mengambil kebijakan untuk menancapkan pengaruhnya di Aceh. Namun, satu halangan yang harus dilewati adalah kerajaan Inggris. Untuk itu, Belanda membujuk Inggris agar menandatangani Traktat Sumatera pada tahun 1871. Traktat ini mengakhiri kekuasaan Inggris atas Sumatera dan menyerahkannya kepada Belanda. Sebagai gantinya, Inggris mendapatkan wilayah pantai emas di Afrika Barat. Aceh tentu saja khawatir dengan adanya Traktat Sumatera ini. Sebagai langkah mempertahankan kemerdekaannya, Aceh berusaha menjalin hubungan diplomatik dengan beberapa negara, seperti Turki, Utsmani, dan Amerika Serikat. Namun, pemerintah Hindia Belanda menggunakan berbagai cara
untuk menggagalkan upaya diplomasi Kesultanan Aceh di tingkat internasional. Persiapan Belanda untuk menyerang Aceh pun semakin matang. Serangan pertama Belanda dimulai pada 26 Maret tahun 1873. Saat itu, pasukan Belanda tidak langsung melakukan serangan karena masih menghimpun kekuatan. Sementara itu, Aceh juga bersiap menghadapi perang yang semakin dekat. Pada 26 April tahun 1873, seorang perwira Belanda, Jenderal Johan Herman Rudolf Kahler, memimpin pasukan Belanda dan berlabuh di pantai Ceurumen, Aceh Barat. Pasukan Aceh yang dipimpin oleh Panglima Poleb dan Sultan Mahmud Shah mulai menggempur pasukan Belanda dengan strategi gerilya. Akibatnya, pasukan Belanda yang terkenal kuat justru kewalahan menghadapi perlawanan sengit dari Aceh. Mereka terpaksa mundur dalam keadaan kacau. Aceh berhasil mempertahankan kedaulatannya dari serangan pertama Belanda. Namun, Belanda tidak tinggal diam. Mereka memperkuat pasukannya dan kembali melancarkan serangan. Kali ini, pasukan Belanda dipimpin oleh Mayor Jenderal Jan van Suiten. Dalam ekspedisi ini, pasukannya berhasil membakar Masjid Raya Baitur Rahman dan menduduki Keraton Sultan. Namun, pendudukan ini terjadi karena seluruh pejuang Aceh telah meninggalkan keraton untuk melanjutkan perlawanan. Dari luar, para pejuang Aceh meninggalkan keraton dan pergi ke hutan untuk melancarkan perang gerilya. Taktik ini digunakan karena Aceh tidak memiliki kekuatan sebesar Belanda, terutama dalam pertempuran terbuka. Jatuhnya Masjid Raya Baitur Rahman dan Keraton Sultan membuat Belanda semakin jumawa. Mereka dengan berani menyatakan bahwa Aceh telah ditaklukkan dan menjadi bagi. Namun, pasukan Aceh yang terdiri dari ulebalan, rakyat, dan kaum ulama tidak terpengaruh oleh klaim tersebut. Mereka tetap menyusun strategi dan terus melancarkan serangan terhadap Belanda. Pada tahun 1884, Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah dinobatkan sebagai Sultan Aceh. Penobatan ini menandai babak baru dalam Perang Aceh. Dalam babak ini, motivasi rakyat Aceh untuk melawan Belanda tidak lagi hanya didasarkan pada pertahanan wilayah, tetapi juga atas dasar agama. Sebagai basis Islam yang kuat di Nusantara, Aceh tidak akan pernah mengakui Belanda sebagai pemimpin, karena mereka bukan pemeluk Islam. Hal inilah yang mengobarkan semangat perang suci untuk membela agama dan tanah air dari kezaliman. Perang atas dasar agama ini kemudian dikenal dengan nama Perang Sabin. Para pemimpin pasukan Aceh, seperti Panglima Polem dan Tengku Cik Ditiro, menjadi tokoh utama dalam perjuangan ini. Perang yang mereka kobarkan atas dasar agama semakin meningkatkan semangat rakyat Aceh untuk melawan Belanda. Hari demi hari, perlawanan pun semakin meluas. Di bagian barat Aceh, perlawanan sengit dipimpin oleh Teuku Umar. Dengan semakin luasnya gerakan gerilya, Belanda mulai kewalahan dalam menghadapi perlawanan rakyat Aceh. Akibatnya, mereka menerapkan strategi baru dengan memusatkan pasukan di satu wilayah. Namun, strategi ini terbukti tidak cukup efektif untuk menumpas gerakan gerilya pasukan Aceh. Belanda pun mulai mencari cara lain. Mereka akhirnya memutuskan untuk mengirim seorang ahli orientalis bernama Snout Hurgronje yang telah lama mempelajari Islam, bahkan sempat masuk Islam dan mengganti namanya menjadi Abdul Ghaffar. Dengan menyamar, ia berbaur di tengah masyarakat Aceh untuk memahami kebudayaan serta keseharian mereka. Tujuan utama penyamarannya adalah agar Belanda dapat menganalisis dan menemukan cara terbaik untuk melemahkan Aceh dari dalam. Melalui penelitian dan penyamarannya, Snout Hurgronje menyimpulkan bahwa semangat perlawanan rakyat Aceh berasal dari pengaruh para ulama, bukan dari kalangan bangsawan atau penguasa. Dengan pemahaman ini, Belanda berhasil memecah belah pasukan Aceh dari dalam, sehingga kekuatan mereka mulai melemah. Selain itu, Belanda juga membentuk Korps Marchause, yaitu pasukan khusus yang terdiri dari orang-orang pribumi atau Londo Iren, yang berada di bawah pimpinan perwira Belanda. Pasukan ini akhirnya berhasil menekan serangan dari pasukan gerilya Aceh. Pada saat yang sama, rakyat Aceh mengalami masa sulit setelah kehilangan salah satu pemimpin mereka, Tengku Cik Ditiro. Sementara itu, Teuku Umar secara mengejutkan memutuskan untuk menyerah dan bergabung dengan pasukan Belanda. Namun, menurut versi Belanda, Teuku Umar menyerah karena tergiur oleh uang dan kekuasaan. Beberapa waktu setelahnya, Teuku Umar kembali bergabung dengan pasukan Aceh dan melanjutkan perjuangan. Namun, ia gugur dalam pertempuran pada 11 Februari tahun 1899. Belanda sangat murka dengan pengkhianatan ini.
Sampai-sampai mereka menciptakan lagu penghinaan terhadap Teuku Umar yang sering dinyanyikan oleh tentara KNEN. Perjuangan Teuku Umar kemudian diteruskan oleh istrinya, Cut Nyak Dien, bersama dengan Pocut Baren. Pada tahun 1903, Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah dan Panglima Polem menyerah kepada Belanda. Kehilangan para pemimpin utama membuat semangat pasukan Aceh mulai menurun. Namun, Cut Nyak Dien tetap melanjutkan perlawanan dengan kondisi tubuh yang semakin renta dan penglihatan mulai kabur. Ia terus bergerilya keluar masuk hutan hingga akhirnya salah satu pengikutnya yang merasa iba melaporkan keberadaan Cut Nyak Dien kepada Belanda dengan harapan ia bisa mendapatkan perawatan medis. Pada tahun 1905, Cut Nyak Dien berhasil ditangkap. Ia kemudian diasingkan ke Sumedang, tempat di mana ia menghabiskan sisa hidupnya hingga wafat pada tahun 1908.